Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju, dan mudah-mudahan kalian semua pada sehat walafiat. Oke teman-teman semua, ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu, khususnya untuk para teman-teman yang para pengelola penggilingan padi yang menggunakan molen LM, ya, jenis LM. Nah, dalam hal ini teman-teman, ya, saya masih melanjutkan tutorial yang kemarin, ya, mengenai pemasangan molen, ya, perangkat molen. Nah, dalam hal ini teman-teman, ya, perlu teman-teman ketahui juga, ya, di dalam perangkat molen ini banyak sekali yang bertanya sama saya teman-teman, ya, kenapa maaf, ya, kenapa katanya roll selalu miring teman-teman, ya, selalu miring. Nah, dalam hal ini teman-teman, sebetulnya banyak sekali faktor, ya, yang mengakibatkan roll miring, ya. Di antaranya banyak sekali teman-teman, ya, tutorial yang sudah saya upload kemarin, ya, yang terdahulu yang sudah saya upload, ya, terutama masalah pemasangan arem, ya, itu harus benar-benar lurus, ya, dan juga arem itu harus benar-benar tidak goyang dan lurus, ya, tidak memiring, ya. Jadi nantinya akan mengakibatkan kemiringan juga ke arah roll, ya. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, ya, saya mau berbagi ilmu juga, ya, di antaranya, ya, teman-teman, ya, selain kemiringan arem, ya, teman-teman, ya, juga di sini ada kunci, ya, teman-teman, ataupun sepi yang mengakibatkan kemiringan juga terhadap arem, ya. Dan nantinya arem kalau sudah miring akan miring juga, ya, ke rollnya juga yang nanti teman-teman pasang. Nah, ini teman-teman, ya, simak terus videonya sampai tuntas, ya, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham, ya. Dan jangan ketinggalan, ya, jangan lupa diklik dulu, ya, tombol like-nya. Yang menyukai video ini silakan diklik dulu, dan juga tombol merahnya silakan diklik dulu. Yang baru menemukan channel saya, ya, tombol merahnya silakan diklik dulu, dan juga loncengnya dibunyikan, ya, sampai berbunyi ke HP kalian supaya ada notifikasi, ya, kalau saya misalnya upload video yang terbaru ataupun saya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Itu harus diklik dulu, ya, tombol loncengnya, ya, karena kalau saya menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan kalian itu tidak akan berbunyi ke HP kalian gitu. Oke teman-teman semua, ya, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat, ya. Nah, dalam ini teman-teman, ya, saya udah berada di hadapan molen yang biasa saya pakai praktek, ya. Nah teman-teman, ya, sekali lagi saya katakan sama teman-teman semua, banyak sekali teman-teman yang mengatakan sama saya ataupun yang berkomentar, ya, mengenai kemiringan roll, ya, roll yang ada di sini, ya, itu mengakibatkan kemiringan yang akhirnya tidak pecah, ya, ke padi yang kalian pecah, ya. Nah, dalam hal ini teman-temannya sebetulnya kemiringan roll ini banyak sekali faktornya teman-temannya. Silakan teman-teman simak, ya, video-video saya yang ke belakang, ya, mengenai pemasangan settingan molen LM ini, ya, teman-teman, ya. Nah, diantaranya teman-teman, ya, yang paling perlu teman-teman ketahui adalah kemiringan terhadap roll itu ini harus lurus teman-teman, ya. Pemasangan arem, ya, harus benar-benar lurus, ya, teman-teman, ya. Hanya ada goyangan ke depan ke belakang aja, ya, ini, ya. Jadi tidak miring, ya. Kalau ini miring nantinya akan kemiringan juga ke hadap roll, ya. Nah, dalam ini teman-teman, ya, di dalam kemiringan roll ini arem ini perlu teman-teman ketahui, ya, di dalam pemasangan ini blok ini, ya, teman-teman, ya, yang ini, ya, teman-teman, ya. Ini di sini teman-teman harus teman-teman paham, ya, harus teman-teman ketahui. Nah, ini teman-teman, ya. Oke, saya jelasin, ya, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Di sini teman-teman antara blok ini dengan blok ini harus benar-benar lurus teman-teman, ya. Ini harus lurus, ya. Ini jangan sampai misalnya teman-teman udah memasang arem, ya, kemudian memasang lagi blok ini, ya. Nah, ini blok ini jangan sampai lonjol, ya, ke sini ke luar, ya. Jadi dari blok yang bawah itu blok yang ini harus rata, maksudnya ini harus rata semua ke sini, ya, ke belakang harus rata, ya. Ini belum rata, ya. Ini belum rata, ya. Nah, ini harus rata teman-teman, ya, harus rata. Nah, dalam meratakan ini teman-teman, ya, sebetulnya gampang, ya, gampang sekali, ya. Hanya meratakan dengan menekan di sini dan di belakang ini dan di baut, ya. Tetapi teman-teman, ya, di dalam mengunci baut
baut yang ini teman-temannya, maksud saya yang ini ya, mengunci baut yang ini ya. Walaupun teman-teman ini sekeras apapun ya, ini apa namanya, baut ini dikencengkan sama teman-teman semua ya, baut ini dikencengkan ya sekeras-kerasnya ini ya, supaya tidak menggeser lagi, ini maksudnya ya. Nah ini maksudnya yang saya maksud teman-teman, ini harus rata ya, ini harus rata ya. Jadi kembali lagi ya, walaupun teman-teman ini baut ini misalnya dikencangkan sekeras apapun teman-teman ya, memang pada waktu itu ini tidak akan bergeser teman-teman ya, tidak akan bergeser, tetap aja ini akan rata ya. Tetapi dengan tekanan-tekanan ini misalnya dengan getaran nantinya setelah dipakai dengan ada getaran, ada apa namanya, benturan-benturan apa namanya ini, karena ini udah bekerja ya, apa namanya, arem ke depan ke belakang ini udah bekerja, ini nantinya akan mengakibatkan perubahan juga teman-teman ya, ini sini ya, di sini akan robah juga nantinya ya, yang nantinya di sini. Walaupun teman-teman di sini menguncinya dengan keras ya, sekeras apapun ya. Ini ada 3 baut ya, yang tengah dan yang belakang ya. Yang tengah dan yang belakang ada 3 baut di sini. Jadi teman-teman ini perlu paham juga ya cara mengunci ini supaya ini benar-benar apa namanya terkunci, tidak menggeser lagi ini blok ini ya. Nah ini teman-teman apa kegunaannya, ini harus lurus ya, harus lurus. Pertama teman-teman ya, ini kalau tidak lurus, ini misalnya ini blok ini terlalu ke depan ya, nonjol ke sini ya. Nah ini nantinya akan apa namanya longgar ke arem ya, akan longgar ke arem. Jadi arem itu akan longgar ya. Nah itu yang pertama. Setelah longgar arem pasti akan mengakibatkan ini oleng ya. Si arem itu akan oleng ya, jalannya itu ya, akan oleng. Jadi seharusnya si arem itu gerakannya hanya ke depan ke belakang saja gitu ya, ke depan ke belakang saja. Karena ini misalnya longgar, jadi arem itu bukan hanya menggerak ke depan ke belakang saja ya, jadi gerakan ke pinggir ke samping pun ada nanti, karena ini longgar ya. Nah karena longgar itu ini akibatnya ini tadinya ini pemasangan ini ataupun blok antara blok ini yang atas dengan yang bawah ini tidak rata ya. Nah ini harus rata teman-teman supaya ini ke sini benar-benar ngepres ya ke arem ya, ke arem sini, ke bagian arem ke sini ya, harus ngepres ini ya. Nah ini teman-teman ya, pabrikan ini udah menyeting dengan sedemikian rupa. Jadi teman-teman ya, tadi yang pertama itunya bisa oblak ya ke sini ke arem ya. Terus kemudian yang kedua teman-teman ya, akibat ini tidak rata ya antara blok yang atas dengan yang bawah ya, dengan blok atas dengan yang bawah, akibat tidak rata nantinya yang akan mengakibatkan kalau pun dipasang roll ke sini ya, roll itu teman-teman nanti akan agak keluar, susah untuk diluruskan dengan yang satu lagi yang belakangnya ya. Si roll itu tidak akan lurus teman-teman ya. Bentar ya, maksud saya gini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ini sekali lagi ya, kalaupun ini misalnya tidak rata ya, tidak rata ini, misalnya ini nonjol ya keluar ya, ini nonjol keluar ya, lihatin ya, ini nonjol keluar nih. Misalnya ini nonjol keluar ya, jadi nantinya pemasangan roll itu teman-teman tidak akan rata dengan yang belakang. Jadi roll ini yang ini misalnya agak keluar karena udah ngepas ke sini ya, agak keluar. Yang ini yang belakang itu agak ke dalam. Nah itu si roll itu akan tidak sama ya, nanti akan merenggang ya. Jadi benar-benar antara roll yang depan dan roll yang belakang itu harus benar-benar, nah ini rata teman-teman, rata ya. Nah itu karena ini tidak sama ya. Nah untuk menyamakannya seperti ini udah sama teman-teman ya, udah lurus ya. Tetapi ini teman-teman kalaupun nanti dipakai kerja ini akan menggeser walaupun ini tadi baut ini dikencangkan sekencang mungkin teman-teman ya. Nah untuk menguncinya di sini ada sepi teman-teman ya. Ada sepi, ada baut yang sepotong di sini. Ini baut 12 ya. Ini wajib dipasang teman-teman ya. Sekali lagi ya. Teman-teman lihat ya. Di sini ada lubang ya teman-teman ya. Ada lubang. Lubang sepi baut ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah ini ya, lubang ini ya. Ini lubang ini adalah berfungsi sekali teman-teman ya. Ini untuk mengunci seperti apa ya? Sepinya, bautnya. Ini baut sepotong kayak ini teman-teman ya. Nih. Kayak ini ya, ini kayak ini ya, ini baut sepotong kayak ini.
ya. Nah, ini baut 12 ya. Ini kalau dipasang di sini, ini efeknya ataupun fungsinya ini sangat berfungsi sekali ya. Karena ini akan terkunci, ini tidak akan gerak lagi ke atas, keluar ke belakang. Ya, si blok ini akan terkunci sama baut ini, walaupun kecil ini ya, sepotong ini. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat penting sekali harus dipasang ya. Nah, ini teman-teman ya, ini saya bagian belakangnya ya, ini bagian belakang, ini tidak rata nih, tidak rata ya, karena ini memang belum diratakan teman-teman ya, belum diratakan. Ini harus dipasang di sini teman-teman ya, ini juga harus dipasang. Seandainya teman-teman ini tidak ada ya baut ini teman-teman ya, baut ini ya, lihat ya, baut ini. Oke, seandainya teman-teman tidak ada baut yang ini bisa bikin teman-teman ya, dari baut 12 biasa dipotong ya, dipotong. Cara membikinnya gampang teman-teman ya. Oke, kita praktekannya sama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus membuka dulu ini bagian ini teman-teman ya. Ini biasanya ini ada buat tahanan yang ke sini ya, yang ke, bentar saya ambil dulu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sudah saya ambil ini karena ini tadi kemarin dibuka ya. Ini tahanan untuk ke bodi ya, ke bodi ini, tutup ini nantinya ya, tutup kerangka ini. Ini dicopot dulu ya, dicopot dulu, ataupun teman-teman bisa di sini ya, bisa dibikin di sini ya. Misalnya ini keadaan begini. Caranya teman-teman ya, cara membuat sepi yang tadi, ini dipotong saja ya baut ini. Ini baut 12 teman-teman ya. Baut 12 ini dipotong saja. Cara memotongnya sangat gampang teman-teman ya. Ini harus diukur dulu teman-teman ya, dengan yang sudah ada. Nah, kira-kira kepanjangannya seginilah. Sekitar 1,5 cm lah ini panjangnya ya. 1,5 cm ini panjangnya ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, kalaupun ini udah diukur sekitar 1,5 cm, teman-teman silakan ini dikasih tanda ya, pakai ini aja. Nah ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk menggergajinya supaya gampang, maksudnya dipasang dulu ke sini ya teman-teman ya. Ke sini dipasang dulu ya. Jadi menggergajinya gampang teman-teman ya. Nah, kalaupun udah terpasang di sini teman-teman ya, ini tinggal menggergaji ya, tinggal menggergaji. Oke. Nah, ini ya, udah terpasang ya, supaya ini diam, tidak gerak. Nah, ini digergaji ya di sini ya, dipotong ya, ya kita potong dulu ya. Nah, ini teman-teman sangatlah gampang ya. Jadi kita nggak usah mencari sepi ya, untuk pengunci itu sampai kemana-mana tidak dapat ya. Nah, kita bikin aja dari bekas bahan baut ya, dari bekasan baut. Nah, ini kalau sudah ini udah putus macam ini teman-teman ya, udah dipotong macam ini bisa teman-teman belah di sini ya. Ini dibelah di sini ya, untuk nantinya menggunakan obeng teman-teman ya. Nah, ini pokoknya ini dibelah aja ya. Bentar ya. Nah, ini ditahan ya kira-kira. Nah, ya dibelah, pokoknya ini dibelah aja ya, untuk memasukkan obeng nantinya ya. Supaya gampang nanti untuk memasukkan obeng, memasukkannya ya, memutarnya. Nah, ini kan dibelah aja, yang penting obeng bisa masuk teman-teman ke sini ya. Nah, ini kan udah dibelah ya. Ini kita coba dulu ya, kita coba dulu pakai obeng semacam ini ya, pakai obeng, apakah bisa berfungsi secara baik. Nah ya, ini udah berfungsi ya. Kalaupun misalnya ini masih sesek ya, bisa diperbesar lagi lubangnya ya, yang barusan digergaji ya, ataupun diketok aja di sini ya, pakai martir. Oke. Nah ya, ini kan bisa. Nah ya,
jadi bisa diputar. Oke teman-teman, ini udah jadi ya, udah jadi semacam ini akhirnya ya, semacam ini jadinya. Nah ini teman-teman ya, setelah ini jadi, terus yang satu lagi teman-teman ya, dipersiapkan dulu yang sana. Teman-teman harus sama juga ya, kepanjangannya dan apa namanya, bautnya dipersiapkan dulu ya. Nah tentukan dulu ini teman-teman ya, ini harus rata dulu ya antara blok ini ya, harus rata dulu. Kalau sudah rata ya teman-teman, bisa dipasang di sini lewat obeng saja ya. Jadi dipasang di sini ya, dipasang di sini. Jadi diputer sama obeng ya, sama obeng sampai masuk ya. Ini sampai masuk teman-teman ya, nih ya. Ini sampai masuk ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke, ini diputar sama obeng ya, sampai masuk ini ya. Nah ini sampai rata aja ya. Kalaupun nantinya mentok ya teman-teman ya, berarti teman-teman apa namanya, baut ini kepanjangan ya, memotongnya tadi, jadi berpendek sedikit. Nah ini harus sampai rata begini teman-teman ya, harus sampai rata semacam ini. Nah macam ini ya. Nah setelah ini dipasang baut ini teman-teman ya, dua-duanya nanti ya, kiri kanan dua-duanya, baru teman-teman ya ini baut yang belakang yang gede di sini dikencangkan. Ini tidak akan menggeser lagi ini. Ini walaupun ini belum dikencangkan teman-teman ya, misalnya hanya kendor aja ya, masih kendor ini ya. Ini tidak akan menggeser lagi. Ini udah terkunci sama baut ini ya. Udah terkunci sama baut yang ini. Nah sekarang yang belakang teman-teman ya, yang belakang ini udah ada teman-teman. Ini cara pemakaiannya ataupun cara pemasangannya yang belakang bagaimana ya teman-teman ya. Karena ini kalau yang belakang ini kan belum lurus teman-teman ya. Belum lurus ya, antara bodi yang bawah dengan yang atasnya belum lurus nih, masih nonjol yang ini. Ini cara meratakannya bagaimana ya. Jadi ini jangan dulu dipasang ya, karena ini kan belum rata ya, belum rata ya. Jadi ini tidak bisa dipasang di sini langsung teman-teman. Ini harus diangkat dulu, ataupun harus diluruskan dulu ini. Nah itu teman-teman ya, harus diluruskan dulu ini, baru dipasang di sini. Oke ya teman-teman ya, cara meluruskannya gampang teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, ini sekarang yang tadi yang depan udah dipasang ya. Sekarang tinggal pemasangan yang belakang ya, yang ini ya, yang ini. Nah teman-teman ya, yang ini yang belakang ini ya, yang belakang yang ini ya. Ini kan tadi sudah saya katakan teman-teman ya, blok yang ini belum rata ya, harus diratakan dulu. Jadi jangan dulu dipasang. Kalaupun belum rata ini, jangan dulu dipasang ini maksudnya gitu, maksudnya teman-teman ya. Kalaupun ini udah dipasang, terpasang di sini teman-teman ya, misalnya teman-teman udah dipasang ini ya, ini belum rata ini ya, terus dipasang ini sulit untuk meratakannya, harus diangkat ini harus diangkat untuk meratakannya, karena udah terkunci sama ini ya, sama baut ini udah terkunci. Jadi langkah-langkahnya tidak ada lagi teman-teman ya, ini harus diratakan dulu ya, jangan dulu dipasang ini baut ininya ya, baut sepi ini jangan dulu dipasang, harus diratakan dulu blok yang ini ya, yang ininya. Cara meratakannya gampang teman-teman ya, ini tinggal apa namanya, memukul aja di sini ya sampai rata. Ini tuh kelihatan teman-teman ya, ini sampai rata tuh ya, ini udah rata ini ya tuh. Kalaupun misalnya teman-teman ini masih kembali lagi ya, misalnya ini diketuk kembali lagi, ditahan aja teman-teman ya, ini ditahan gitu ya tuh sampai rata ini ya, ini sampai rata ini, ditahan ini ya pakai tangan nih lihatin ya, pakai tangan nih sebelah sini ya, ini ditahan ya, ini ditahan pakai tangan ya. Ini didorong ke depan, ke dalam ya. Ini sampai rata ini udah rata ya, udah rata. Baru dipasang ini teman-teman ya, baru dipasang baut ini, baut pengunci. Nah ya, yang tadi kita bikin. Nah, oke, kita bautkan sampai masuk ya ke dalam ya. Kita bautkan terus sampai masuk ke dalam ya, sampai rata ini ya. Bentar dulu ya. Ini sampai rata ya ke dalam ya, sampai masuk sampai rata ini. Jangan sampai ada yang jangan sampai masih nonjol ya. Ini harus rata ya, karena kalau nonjol ini nantinya akan mengganggu juga ya. Nah ini sampai rata begini. Nah oke, lepas, udah dilepas ya. Ini kan baut belakang belum dikencengin teman-teman ya. Ini tidak gerak lagi ini ya, karena udah terkunci sama
sepi ini ya, walaupun ini belum dikencengin ya. Nah sekarang udah ini dua-duanya udah terpasang nih dua-duanya, baru mengencangkan baut yang belakang teman-teman, yang ini ya, yang gede ini baru dikencangkan, bener-bener kencang teman-teman ya, harus kencang deh ya baut yang ini ya. Oke, kita sama-sama kencangin ya baut yang ini maksud saya baut yang ini ya teman-teman ya, baut yang gede ini. Oke, kita kencengin ya. Kalau masih gampang menggunakan tangan, pakai tangan dulu ya, semuanya pakai tangan dulu ya, yang belakang juga, yang tengah ya juga, semua dikencangin dulu pakai tangan dulu ya sampai kencang. Ini udah kencang ya pakai tangan, baru pakai kunci ya. Kunci ini biasanya ini kunci berapa, 19 ya. Oke, kita kencangin biar kencang ya, biar benar-benar kencang teman-teman ya. Dengan ini harus dengan tenaga ekstra ini ya, harus kencang ya, ini harus kencang ini ya, dengan tenaga ekstra. Makanya ini bautnya baut yang bagus yang digunakan di sini ya. Jadi jangan baut yang biasa yang nantinya ketahanannya kurang ya. Nah ini harus benar-benar kencang ya teman-teman ya. Oke, ini udah. Kita yang belakang ya. Ini yang belakang ya. Kita kencengin ini ya. Oh ini baut berapa ya? Baut 17 nih. Nah, ini kencengin ya. Ini saya menggunakan kunci 17 ya. Ini berbeda-beda teman-teman. Ini baut yang ini. Kadang-kadang ada yang menggunakan baut 17, ada yang 19 ya. Ini terserah teman-teman ya, itu apa namanya baut yang dipakai. Silakan. Pokoknya ini dikencangin sekencang-kencangnya, dan ini kontrol lagi ya, yang ini menggeser lagi ya. Tidak, saya rasa ini tidak akan menggeser lagi ya, karena ini tadi udah terkunci sama sepi yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ini kita kencangin ya sekencang-kencangnya ya. Oke, ini harus benar-benar kencang ya. Oke, aduh udah ya. Terus yang tengah juga ya, yang tengah ini kencangin biar kencang ya, biar kencang ini. Nah itu teman-temannya udah kencang ini semua ya teman-teman ya. Berarti ini pemasangan bodi untuk apa namanya, untuk arm ini, yang ini ya teman-teman ya, udah selesai. Kita nanti tunggu videonya teman-temannya, cara penyetingan nanti armnya ya, cara penyetingan armnya. Nah ini udah tidak akan menggeser lagi ini ya, ini tidak akan menggeser lagi. Jadi ini harus benar-benar rata macam ini ya. Sekali lagi harus benar-benar rata. Sekali lagi ya teman-teman, ini harus benar-benar rata. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai tutorial pada sore ini ya, yaitu penyetingan apa namanya blok blok arm ya, blok arm yang ini ya, ke body blok yang ini ya, yang bawah. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya para pengguna molen LM ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada apa namanya kekurangannya, mungkin itu satu kebodohan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memetik ilmunya, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Oke teman-teman semua ya, saksikan terus videonya ya, nanti apa namanya penyetingan ataupun pemasangan arm per arm ya, dengan setirnya ya, per arm dengan setirnya. Itu saksikan terus videonya yang akan datang ya teman-teman ya. Oke teman-teman saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.